saudara yang terkasih, Shalom. mari kita datang kepada Tuhan di hari kenaikan Yesus ke surga ini. Kita mau bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau masuk tahta sucinya Yesus. Mari bersama-sama kita pujikan kini saatnya.
Nikmati hari
Pujian bagimu ya Allah Bapa di surga yang mencipta jagat semesta alam langit dan bumi dengan segala sesuatu isinya. Yahweh Elohim yang membawa Israel keluar dari Mesir, yang berikan tiang awan dan tiang api, yang mengasihi kami dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur di saat ini Tuhan, karena lawatan hadirat-Mu yang menguduskan tubuh jiwa roh setiap seluruh domba jemaat-Mu di tempat ini maupun yang di rumah. Mari Tuhan, kami mohon lawatan curahan roh-Mu yang memberikan kuasa, kekuatan, dan penghiburan kasih. Kami buka Tuhan ibadah di saat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, kita mau memuliakan Tuhan lebih lagi. Sebab Tuhan kita telah mati buat kita, Dia bangkit, sekarang Dia telah naik ke surga. Dan tiba saatnya kita mau bersorak-sorai bagi Dia, kita memujikan Dia sungguh baik, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Allah penyelamat, Kuasa mati, hidupku dipulihkan. Amin. ya Tuhan, Allah penyelamat. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. amin. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. kita harus dari awal lebih semangat lagi. Dia mati, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Allah penyelamat. amin. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah penyelamat. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik,
sangat baik. Yesus, Dia baik, baik. senantiasa baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. kayaknya kalau nggak bangkit berdiri itu kurang meriah gitu ya. Kalau gitu saya undang buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bangkit berdiri, yang ada di sini juga bangkit berdiri. Kita mau merayakan kemenangan Tuhan yang baik. Kita musikan ku menang, ku menang. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh
Dan sebelum itu, doa persembahan akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Sungguh berkat-Mu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Tak dapat kami balas setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami, baik secara materi, secara rohani, semua itu sungguh luar biasa. Dan tiba saatnya kami memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kiranya Engkau yang akan menyucikan dan menguduskan Tuhan. Engkau yang akan berikan kami ketulusan, Engkau yang akan menjadikan setiap persembahan kami ini berlipat kali ganda oleh karena anugerah-Mu. Dan biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan surga-Mu lebih lagi ya Bapa. Dalam rangka harus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan kembali memujikan Aku Mengasihi Engkau Yesus.
setiap laku hidup kami rindu hanya untuk menyenangkan-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan juga hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di rumah ya Tuhan, yang saat ini sedang streaming ya Tuhan. Mari kiranya Engkau yang buka hati kami masing-masing lebar-lebar ya Bapa, supaya saat ini Tuhan Kau buka hati kami untuk kami boleh menerima taburan firman-Mu ya Tuhan, yang akan boleh menguatkan setiap kami di dalam setiap kondisi yang ada ya Bapa. Kami rindu tetap melekat kepada Engkau, kami rindu tetap ya Tuhan mendekat kepada Engkau ya Bapa. Ketika kami mendekat kepada Engkau ya Tuhan, kami percaya ada kekuatan baru, ada penghiburan, ada sukacita, bahkan ada kemenangan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau yang akan mengurapi secara khusus hamba-Mu ini ya Tuhan. Urapi dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sucikan dan kuduskan, supaya kami layak, hamba-Mu layak untuk menjadi saudara berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, yang di rumah shalom. Ya, yang di mana? Yang di Gawanan shalom. Yang di mana lagi? Yang di Walang Jiwan shalom. Yang di Komplek Auri shalom. Iya. Kita semua percaya bahwa berkat Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah terhambat atau terbatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Sekalipun saat ini di waktu yang saat-saat ini Tuhan masih izinkan kita untuk tetap beribadah secara online ya Bapak Ibu Saudara, tapi tidak mengurangi ya rasa kehausan kita, rasa cinta kita, rasa kerinduan kita untuk kita mencari Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa saat-saat ini memang Tuhan izinkan kondisi terjadi seperti ini ya. Saya yang yakin dan percaya bukan satu bukan tanpa sebab ya, bukan tanpa maksud dan tujuan, tapi saya percaya saat-saat ini Tuhan sedang ingin menguji iman kita, ingin menguji kesetiaan kita, kesungguhan kita ini seperti apa. Apakah kita hanya sekedar rutinitas datang ke ibadah tiap minggu, datang ke gereja, tapi kehidupan kita tidak berubah, atau dengan adanya ujian seperti ini kita malah justru semakin mendekat sama Tuhan. Nah, sebelum saya masuk ke dalam khotbah, saya ada satu perkataan atau satu pandangan dari seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini bukan seorang pendeta, tapi dia seorang pemain musik ya, lebih tepatnya pemain drum, saudara ya. Dia itu dipakai Tuhan sebelum wabah ini terjadi. Itu dia sering dipakai untuk acara-acara seperti Indonesian Idol gitu ya, seperti acara-acara yang skalanya itu nasional. Tapi puji Tuhan, dia itu memiliki hati hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Dia tuh ngomong seperti ini, bahwa wabah corona ini itu menjadi menjadi pertanyaan buat dia. Kadang-kadang Tuhan izinkan wabah corona ini terjadi itu memang untuk membuat kita itu bertanya, apakah kita ini di luar sana ketika tidak ada wabah itu kehidupan kita sudah menjadi berkat atau belum gitu, atau justru dengan adanya wabah ini Tuhan pengen itu kita benar-benar di rumah terus menjadi berkat buat keluarga kita di rumah, terus kemudian memiliki satu hubungan yang lebih akrab lagi, lebih intim lagi dengan Tuhan. Nah, kadang-kadang ketika kita di luar itu justru kehidupan kita malah justru tidak menjadi berkat, justru malah berbuat dosa, justru malah menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu si pemain musik tadi itu berpikir, apakah Tuhan itu mengizinkan corona ini terjadi itu biar supaya kita itu menyadari, biar kan pemerintah sedang menggalakkan stay at home ya, atau di rumah saja ya. Itu Tuhan punya maksud bahwa kita itu benar-benar disuruh di rumah, disuruh menjadi berkat buat anak kita, menjadi berkat buat orang tua kita, menjadi berkat buat
keluarga kita di rumah, saudara, gitu kan banyak juga loh. Di luar kelihatannya pelayanan luar biasa, tapi justru di keluarganya hancur berantakan, atau justru malah di keluarganya dia menjadi batu sandungan. Ya, ketika di gereja ya pelayanan dia mungkin penyembahan sampai bergetar-getar gitu ya, sampai gemetar-gemetar. Tapi ketika di luar, ketika di rumah, justru anaknya yang gemetar melihat kelakuannya, saudara ya. Nah ini makanya wabah corona ini menjadi satu istilahnya itu introspeksi buat kita, supaya kita lebih bagaimana kita tidak hanya sekedar ke gereja ke sana kemari, tapi bagaimana kita memperbaiki hubungan pribadi kita ini dengan Tuhan lebih baik lagi, gitu ya. Nah, kita akan masuk dalam khotbah kenaikan Tuhan Yesus. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya ya, kalau yang namanya ibadah kenaikan Tuhan Yesus itu biasanya adalah ibadah yang paling sepi, ya, paling sepi dari perayaan, saudara ya. Beda kalau Natalan. Kalau Natalan itu, waduh, persiapannya aja sudah 3 bulan. Bahkan ada yang kalau sampai sewa gedung itu sampai 4 bulan, sampai 5 bulan, luar biasa. Bahkan tidak hanya sekedar sekali perayaan, di gereja perayaan, di sekolah perayaan, ya, di kampung mungkin juga perayaan Natalan, saudara ya. Terus kemudian Jumat Agung juga luar biasa, dikasih drama, drama tentang penyaliban Tuhan Yesus. Kemudian Paskah juga spektakuler. Tapi kalau yang namanya kenaikan, saya perhatikan itu kok biasa-biasa aja. Bahkan ada beberapa gereja yang malah tidak ada ibadah, saudara. Mereka pakai untuk mungkin acara keluarga gitu ya, malah tanggal merah loh. Kapan lagi ada tanggal merah? Ya, pakai ke luar kota. Kan biasanya kan hari Kamis ya, kenaikan itu ya, pasti hari Kamis. Terus Jumatnya itu dia ambil cuti, jadi sekaligus Sabtu Minggu. Wah, liburnya panjang. Kenaikan malah sepi daripada perayaan. Tapi justru, saudara, kalau saya renungkan ketika Pak Gembala memberikan satu tugas untuk saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya itu merenungkan, apa ya Tuhan, kenaikan Engkau, kenaikan Yesus ke surga itu sebenarnya apa sih dampaknya, apa sih maknanya buat saya pribadi. Saya itu ketika di jalan itu merenung seperti itu, saudara. Apa ya? Apakah sekedar kenaikan saja, Tuhan Yesus naik ke surga, ya sudah, misinya di bumi sudah selesai, terus bagi kita sudah nggak ada apa-apanya. Tapi ternyata enggak, saudara. Kita akan buka dulu di dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal yang pertama sampai ayat ke-6 sampai ayat yang ke-11. Ya, saya ulangi, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Ya, judul perikopnya adalah Yesus terangkat ke surga. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Puji nama Tuhan. Ya,
Dari perikop ini saudara, kita mengetahui bahwa saat itu Tuhan Yesus sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya ke Bukit Zaitun, saudara ya. Memang setelah 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri ke murid-murid yang lain, maka pada suatu ketika Tuhan Yesus sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun, saudara ya. Nah, kita akan lihat ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, ini sebenarnya ada satu hal yang aneh, saudara ya. Kalau saya renung-renungkan itu, mengapa murid-murid Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, saudara? Mengapa murid-murid Tuhan Yesus menanyakan mengenai pemulihan kerajaan Israel? Nah, justru ayat yang ke-8 dikatakan, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, jadi yang saya dapatkan, poin yang pertama itu bahwa dengan momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu kita mau belajar bahwa kita jangan lagi memperhatikan hal-hal yang duniawi, saudara. Ya, sekali lagi, kita jangan lagi hanya memperhatikan atau hanya fokus pada hal-hal yang lahiriah saja, hal-hal yang bersifat duniawi saja, saudara. Ya. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, saudara ya. Jadi pertanyaan yang murid Tuhan Yesus tadi tentang kapan Tuhan akan memulihkan kerajaan Israel tidak dijawab Tuhan Yesus mengenai hari dan tanggalnya, tapi justru dijawab Tuhan Yesus, kamu nggak usah mikirin itu, kamu nggak usah memusingkan hal yang kayak gitu. Tapi apa? Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria dan ke ujung bumi, saudara ya. Jadi poin yang pertama, makna daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, yaitu kita mau belajar bahwa kita jangan lagi memfokuskan hidup kita pada hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang bersifat duniawi saja, saudara. Ingat bahwa keluarga negaraan kita ini adalah keluarga negaraan surga, saudara ya. Jadi otomatis kalau kita sebagai warga negara surga, kita pun juga harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, saudara. Perkara-perkara surgawi, saudara. Jangan sampai hidup kita ini hanya dihabiskan untuk hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bersifat fana, saudara. Karena apa? Karena dunia ini bukan tempat kita selamanya, saudara. Amin. Karena dunia ini hanya, kalau orang Jawa bilang itu hanya apa? Mampir ngombe, saudara ya. Mampir ngombe, hanya sebentar saja. Bahkan di firman Tuhan berkata, hidup manusia itu hanya seperti apa? Uap, saudara ya. Hanya sebentar saja kelihatan, habis itu sudah hilang, saudara ya. Jadi mari melalui perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, saya mau mengajak bahwa jemaat Semirna yang ada, jangan lagi pusing, jangan lagi stres karena kerjaan kita atau karena usaha kita yang sepi, ya. Jadi saya sempat sharing dengan Pak Gembala, saya cerita apa usaha saya itu sampai hari H-min berapa ini berarti? H-min 4 lah ya, H-min 4 Lebaran itu belum ada penitipan yang seperti tahun-tahun kemarin, Bapak Saudara ya. Karena apa? Karena saking sepinya, saudara. Bahkan juga di kerjaan saya pun juga sama. Bulan April kemarin, mulai bulan April kemarin sampai Mei ini yang paling parah itu penjualan saya itu kecil sekali, saudara. Bahkan tidak cuma saya, tapi divisi-divisi yang lain ya, teman-teman kerjaan saya yang lain juga sama. Mereka mengeluhkan bahwa kondisi sekarang itu sedang terpuruk sekali, sedang rendah sekali, saudara. Semuanya pasti akan mengeluh kerjaan susah, usaha sepi, saudara ya. Terus bisnis juga lesu, saudara ya. Karena apa? Karena memang Tuhan izinkan saat ini kondisi itu terjadi. Supaya apa? Supaya kita jangan lagi memfokuskan hanya kepada hal-hal yang lahiriah, saudara. Tapi mari kita rindukan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus itu turun atas kita.
Ya, kita rindukan bahwa kuasa Roh Kudus itu memimpin hari-hari kita, sehingga kedepannya itu mau virus corona makin parah, mau makin ada spesies yang baru, mau makin seperti apa kita nggak takut, saudara. Karena apa? Karena ada kuasa, yaitu Roh Kudus yang tinggal ada di dalam diri kita. Justru kita tidak takut, saudara, tapi justru kita akan semakin menjadi saksi. Kita akan memperlihatkan, loh ini loh, orang-orang kalau diberi dengan kuasa Roh Kudus itu hidupnya penuh sukacita, hidupnya penuh damai sejahtera, hidupnya penuh kepastian, hidupnya penuh kemenangan, saudara. Sehingga kalau teman-teman kita di kantor ngeluh sana ngeluh sini, justru itu menjadi kesempatan buat kita untuk bersaksi. Benar enggak? Kesempatan-kesempatan ini, saat-saat dalam kekelaman ini, justru menjadi tempat atau kesempatan yang terbaik untuk kita menjadi terang, saudara. Nah, mungkin Mas Rino ketika di kantor, wah teman-temannya ada curhat, wah gimana nih Mas? Mas Rino kan sudah senior ya di kantor. Gimana nih Mas? Apa kerjaan kok sepi orderan nih admin nih, nggak ada yang pesan-pesan meja gitu ya, atau yang pesan-pesan apa gitu kan. Terus wah ini kok gajiku dipotong, wah ini kok tunjanganku dipotong. Nah, Mas Reno bisa memberikan kekuatan, memberikan apa, support, memberikan apa, semangat buat teman-temannya. Demikian juga Mbak Cici, saya, Pak Gembala, semuanya. Bunyi ketika di toko, wah mungkin bakul hit, mungkin wah gimana Bunyi, saya sedang sepi. Bunyi bisa memberikan kekuatan. Ya, itu kalau kita memiliki kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita jangan lagi memikirkan hal-hal yang bersifat lahiriah, saudara. Karena keluarga negaraan kita adalah keluarga negaraan surga. Jadi hidup kita pun juga pasti ditanggung oleh surga, saudara ya. Saya pernah baca berita atau ketika pandemi ini awal-awal terjadi di Cina, saudara ya, itu di kota Wuhan, itu di situ tuh banyak sekali warga negara asingnya, saudara. Ada warga negara Amerika, Australia, Jerman, Indonesia pun juga ada di sana warga negaranya. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh pemerintah negara masing-masing, saudara? Mereka menjemput warga negaranya. Yang Amerika dijemput mungkin pakai pesawat Boeing gitu ya. Yang Indonesia pakai Hercules, yang Australia juga dijemput, saudara ya, warga negara ini. Karena apa? Karena negara itu bertanggung jawab kepada warga negaranya di negara lain, saudara. Jadi kalau di negara lain terjadi sesuatu, maka negara itu bertanggung jawab untuk menjemput atau mengamankan warga negaranya itu supaya tidak terjadi kekacauan di sana, gitu ya. Nah, sama dengan kehidupan kita. Kalau kita mengimani bahwa keluarga negaraan kita adalah keluarga negaraan surga, maka harusnya kita tidak lagi pusing dengan soal-soal dunia. Amin. Justru kita tadi yang saya bilang, kita harus menjadi berkat, saudara ya, menjadi saksi, saudara ya. Itu poin yang pertama. Makna mengenai kenaikan Yesus ke surga adalah bagaimana kita lebih memfokuskan kepada hal-hal yang bersifat surgawi, saudara ya. Kita jangan lagi memfokuskan hal-hal yang bersifat lahiriah, saudara ya. Lalu yang kedua, saudara. Nah, ayat yang ke-8, saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, saudara. Nah, jadi makna kenaikan Yesus itu tidak hanya sekedar oke, Tuhan Yesus naik ke surga, dia menyiapkan tempat bagi kita, dia membuka jalan bagi kita untuk kita ke surga nanti. Dia menyelesaikan misinya, berarti yaudah Tuhan Yesus sudah lahirkan, sudah lahir, sudah mati, bahkan sudah bangkit, sudah naik, sudah selesai. Tidak, saudara. Justru apa? Justru kenaikan Yesus ini disebut sebagai awal daripada bagian kita untuk melakukan pekerjaannya Tuhan. Amin. Kalau selama Yesus ada di bumi, segala sesuatu, segala mujizat, segala perkara-perkara yang ajaib, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, saudara, semuanya dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara. Maka ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, nah ini giliran kita, saudara. Giliran kita untuk ya tadi menjadi saksi-saksinya daripada
Tuhan Yesus, saudara. Menjadi saksi-saksi perbuatan daripada Tuhan Yesus, saudara. Melalui apa? Melalui kuasa Roh Kudus yang akan turun pada setiap kita, saudara. Makanya penting sekali untuk kita ini mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Penting sekali untuk kita ini di setiap pagi hari, di setiap siang, bahkan malam, bahkan setiap waktu kita ini selalu berkomunikasi dengan Roh Kudus, saudara. Saya pun juga sama, saudara. Mulai dari bulan Maret itu ya, pertengahan Maret itu di mana pemerintah Indonesia mengumumkan terjadinya infeksi yang pertama kali ya waktu itu, kalau nggak salah. Berikan hati, bahkan kalau saya pas blank, bingung gitu, saya apa, saudara? Saya hanya nyanyi, saudara. Saya cuma nyanyi mbak Tuhan. Saya ketika buka media sosial gitu, banyak hamba-hamba Tuhan yang sedang melakukan streaming online, saudara. Buka YouTube itu juga banyak hamba-hamba Tuhan yang melakukan streaming online. Saya dengerin di situ. Ada pujian, saya dengerin di situ. Setiap kali ada perkataan-perkataan iman, saya amini, saudara. Saya doa terus, saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan memberikan damai sejahtera buat saya. Bahkan saya nggak hanya sekedar mendapatkan damai sejahtera saja, mendapatkan ketentraman saja, tapi saya juga justru bisa membuat teman-teman saya ini rileks, saudara. Iya, saya tuh dikenal orangnya tuh yang slow, saudara. Kalau sama urusan sama saya itu nggak ada, saya itu yang bentak-bentak, yang marah-marah sama orang itu enggak. Saya tuh orangnya slow, saudara. Ya sudah, kalau emang kejadiannya mau seperti itu ya sudah. Nanti kalau saya dimarahi ya saya terima saja gitu, saudara. Saya belajar seperti itu, saudara. Karena saya pengen hidup saya ini bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar saya. Nah, saya mengimani bahwa dengan kenaikan sekeliling saya, saudara ya. Nah, itu poin yang kedua, saudara. Kalau yang pertama tadi bagaimana kita tidak memfokuskan pada hal-hal yang lahiriah. Lalu yang kedua ini bagaimana dengan momen kenaikan Tuhan Yesus ini menjadikan kita saksi-saksinya atau terangnya Tuhan ya. Ya, yang ketiga, saudara, ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian atau sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi poin yang ketiga, makna daripada kenaikan Yesus ke surga ini, saudara, adalah memberikan jaminan bahwa iman kita itu tidak sia-sia, saudara. Amin. Memberikan jaminan bahwa iman kita, kesetiaan kita itu akan mendapatkan upah, yaitu di surga bersama Tuhan Yesus Kristus di kekekalan sana, saudara ya. Jadi kalau mungkin kepercayaan yang lain masih meragukan, masih belur gitu ya. Tapi kalau kita baca ayat ini, saudara, ya, firman Tuhan berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, saudara. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk khawatir, tidak ada alasan buat kita untuk wah nanti kayak aku ini ya nggak diangkat ya, aku nggak dibawa Tuhan ke surga ya, kayak aku nanti sudah setia, sudah mengasihi Tuhan, sudah hidup benar, kayak aku nanti ditinggal ya. Apalagi, saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendengar satu share berita, saya nggak tahu ini benar atau tidak, yaitu tentang adanya saya nggak tahu ini pendapat pribadi atau memang sudah menjadi fakta, tentang bahwa yang namanya virus corona ini sudah dipersiapkan ternyata atau sudah dirancang oleh sebuah lembaga di negara barat sana, yang ujung-ujungnya nanti kita akan atau orang itu akan dalam tanda kutip dipaksa untuk menggunakan chip, saudara.
chipnya itu katanya sebesar apa, biji beras itu saudara, kecil sekali, dan itu nanti akan ditanamkan di tubuh ya. Jadi di situ akan memuat segala informasi tentang keuangan kita, segala informasi tentang status kita saudara, keluarga kita saudara, bahkan juga status kesehatan kita. Itu di situ semua akan tahu saudara. Jadi orang itu ketika sudah dipasang chip itu, pemerintah atau negara jadi tahu, oh misalnya si A ini sedang sakit ini, jadi treatmentnya harus ini. Jadi ketika nanti dia di rumah sakit, nggak lagi yang namanya dokter itu tanya macam-macam sakitnya apa, cukup dia di scan aja saudara, di scan chipnya tadi udah kelihatan semua, oh riwayatnya itu penyakitnya ini. Kemudian nggak itu, tapi juga pekerjaannya, gajinya berapa, utangnya di mana saja, semuanya tahu saudara ya. Jadi semuanya serba otomatis, semuanya serba transparan saudara. Nah bahkan di sebuah bank, saya nggak tahu di sebuah bank atau di lembaga keuangan di Amerika yang jelas, itu sedang menguji cobakan pada karyawan-karyawannya saudara. Nah jadi absensinya itu sudah pakai chip, kemudian tarik uang pakai chip, semuanya pakai chip saudara. Nah saya renungkan, oh ya benar juga ya, memang saat-saat ini itu memang sudah mendekati hari-hari yang terakhir, zaman-zaman yang terakhir saudara. Jadi kalau kita hidup kita masih pusing dengan hal yang lahiriah, saya takutnya kalau kita nanti ketinggalan saudara. Jadi mari poin yang ketiga ini, bahwa hidup kita ini sudah dijamin sama Tuhan. Puji Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa sekali, yang memperingatkan saudara dan saya. Halo, yang ada di rumah, ada kebangunan. Puji Tuhan, haleluya. Mari bangkitkan terus hati, jiwa, roh saudara, supaya tidak terlena dengan suasana, dengan keuangan, dengan pekerjaan yang ada. Fokusnya saat ini sudah kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau saudara mendengarkan daripada firman Tuhan di saat hari ini, kita kiranya lawatannya sanggup menggugah daripada hati saudara untuk semakin intim, lekat, mendekat kepada Tuhan. Saudara dengar berita bahwa COVID-19 ya, tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu, antisipasi anak Tuhan saat ini adalah saudara, seperti yang dikatakan di dalam poin pertama tadi, jangan memikirkan perkara-perkara yang lahiriah saja. Ojo ngege mongso kepengen selak duwe ini, duwe itu, selak kepengen sugih. Tapi saat ini justru mungkin orang lain mengalami jalan buntu, tapi Tuhan buka jalan yang baru. Ketika saudara pada saat yang tidak mengenakan ini menggugah iman intim dengan Tuhan, menabur di ladang Tuhan, ini saat yang paceklik seperti ini, mari semuanya nanti akan melihat kemuliaan Allah. Kalau saudara isoh mencari kesempatan di dalam kesempitan yang ada ini. Yang kedua tadi katakan, jadi menjadi saksi itu bukan di tempat yang tersembunyi, tidak, tapi dimunculkan Tuhan di tengah-tengah ketidakberdayaan. Yang ketiga, bahwa saudara dan saya hidupnya sudah dijamin, ya enggak? Pemerintah menjamin warga negara yang ada di Wuhan ditarik dengan pesawat, ya, dibawa kembali ke tanah airnya. Tadi diceritakan seperti itu. Jadi saudara dan saya, kalau saudara dan saya ada di dalam areanya Tuhan, area kerajaan surga, aman dan nyaman, dan juga taati peraturan pemerintah yang ada. Tuhan memberkati. Saya mau berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa surgawi, saat ini Tuhan, lawatan kuasa firman-Mu biarlah menghujam, biarlah Tuhan menggores
dalam hati, dalam pikiran, jiwa, roh, sehingga anak-anak-Mu Tuhan tidak terguncang dengan keadaan yang ada. Namun Bapa, ada satu kesungguhan hati melekat, mendekat kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan dalam segala waktu, dalam segala keadaan. Tuhan, ini bukan masanya santai, masanya Tuhan dalam keadaan yang lemah, tapi bagaimana suasana saat ini adalah menggugah iman, adanya kebangkitan iman yang baru, yang terus-menerus, yang akan dirasakan oleh orang-orang sekitarnya, karena sinar kemuliaan Allah mengalir dalam setiap kehidupan seluruh domba jemaat-Mu. Berkati usaha rumah tangga, pekerjaannya, alirkan, munculkan berkat, sumber-sumber berkat yang baru, karena kami menabur di ladang Tuhan. Tuhan, buka jalan saat tiada jalan. Memberikan kuasa tetap sehat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan limpahkan berkat-Mu. Jagai naungi dengan kuasa dan malaikat-Mu. Terima kasih Bapa, dan berikan roh tanggung jawab, penuh sukacita dan perlindungan-Mu kepada tim medis di mana mereka berada. Biarlah mereka bekerja penuh dengan sukacita, serta perlindungan Tuhan lebih dasar dan ajaib. Juga Tuhan memberikan roh kepatuhan, ketaatan kepada seluruh penduduk Indonesia saat ini Tuhan, sehingga untuk dapat meredam segala suatu virus COVID-19 yang saat ini meranggas seluruh umat di dunia ini. Terima kasih Bapa, berikan juga Tuhan pertolongan-Mu, kemurahan-Mu bagi mereka yang sakit. Tuhan ampuni, Tuhan sembuhkan. Kami serahkan seluruh ibadah sore hari ini Tuhan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.